Ketika Amelia hendak berjalan menyeberangi jalan, tiba-tiba dikejutkan suara klakson mobil yang pemiliknya sudah pasti yang begitu Amelia kenal. Siapa lagi kalau bukan Daniel Wijaya. Tin tin tin, kodok-kodok kodok. Amelia sampai terjengkat kaget karena suara klakson itu. Nih orang maunya apa sih? Kalau bukan bos gue sendiri, udah gue lempar pakai sepatu. Amelia sudah terlihat emosi. Mobil itu berhenti tepat di dekat Amelia. "Apain kamu jalan kaki? Kemana pacar kamu itu?" Daniel bertanya setelah menurunkan kaca mobilnya. "Bapak, kenapa Bapak ngagetin saya?" Amelia malah balik bertanya pada Daniel. "Saya tanya kamu malah balik tanya. Sudahlah, bicara dengan kamu bikin saya darah tinggi. Lagian Bapak, siapa suruh nanya saya?" Amelia malah menjawab ocehan Daniel. Kring, waduh bel masuk lagi. "Maaf Pak, saya waktunya masuk, saya permisi dulu." Amelia berlarian meninggalkan Daniel yang hanya menggelengkan kepala melihat tingkah dari gadis itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas. Daniel tersenyum tipis. Di dalam kelas sudah ada Tiara yang baru saja duduk. Kemudian Amelia masuk dan langsung mendudukkan bokongnya di kursi dengan nafas yang tersenggal-senggal. "Loh, kok baru datang Mel? Perasaan lo berangkat duluan tadi?" Tiara nampak heran melihat sahabatnya itu yang baru datang dengan nafas yang tersenggal-senggal. "Gue mampir dulu nemenin Raka makan bubur ayam di dekat sekolah tadi." Amelia keceplosan langsung menutup mulutnya, takut teman sekelasnya ada yang dengar. Bisa-bisa heboh satu sekolahan kalau tahu dirinya jalan dengan Raka. Gimana gak heboh? Fansnya Raka serem-serem kalau soal melabrak jika tahu Raka dekat cewek. "Mampir apaan? Gue lihat Raka tadi ngobrol sama Dahlia." Tiara berkata jujur seolah tidak ada yang ditutupi. Amelia sedikit terusik mendengar Raka berbicara dengan Dahlia. Pasalnya Dahlia cukup cantik dan seksi meskipun terbilang Amelia lebih unggul karena punya bodi langsing tapi berisi pada bagian tertentu. "Gue minta turun di depan jalan raya sebelum gerbang sekolah." Amelia berbicara berbisik pada Tiara. "Bego, itu kan lumayan jauh." Tiara tak habis pikir dengan ulah sahabatnya itu. Bisa-bisanya minta diturunin di tengah jalan. Kring. Bel sudah berbunyi, tandanya para murid sudah waktunya pulang dan menunjukkan pukul 1 siang. "Loh, mau balik ke rumah lo hari ini Mel? Lo gak nginep lagi di rumah gue? Lo belum cerita soal keluarga lo." Tiara bertanya pada Amelia. "Iya, gue pulang ke rumah gue hari ini Ra. Besok-besok gue ceritain deh. Gue balik duluan ya. Gue mau naik angkutan umum soalnya." Amelia memberi alasan. "Lo bareng gue aja sih baliknya," ajak Tiara pada Amelia. "Gue ada urusan dulu Ra." Amelia membereskan buku-bukunya, kemudian pergi ke toilet mengganti baju seragam sekolahnya. Setelah ini, dia akan pergi ke rumah bosnya untuk memulai kerja di hari pertamanya. Di dalam toilet sebelah terdengar suara orang mengobrol, dan Amelia seperti mengenali suaranya. "Lo harus dapetin si Raka. Pokoknya gue gak mau tahu lo pepet terus si Raka. Biar perlu, lo kasih tubuh lo buat dapetin dia. Jangan sampai cewek sok kecantikan itu deket sama Raka." Amelia menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang dia dengar. Amelia buru-buru memasukkan baju seragam sekolahnya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Amelia buru-buru keluar dari toilet. Begitu sampai gerbang sekolah, Amelia terkejut Daniel sudah ada di depan gerbang sekolahnya. Lelaki itu membuka kaca mobilnya. "Masuk cepat," titah Daniel dengan raut muka yang datar. "Saya Pak." Amelia menunjuk dirinya sendiri. "Iya, memang siapa lagi? Buruan, saya ada meeting penting di kantor," ucap Daniel dingin. Amelia membuka pintu mobil dan masuk di kursi bagian belakang. "Memang kamu pikir saya supir pribadi kamu, Amel? Bersikaplah dengan sopan sama majikanmu," ucap Daniel berbicara dengan nada tinggi. Amelia menggerutu dan mencebikkan bibirnya. "Bilang dong Pak, duduknya di depan gitu, kan saya gak harus keluar masuk seperti ini," jawab Amelia tak kalah ketus dari Daniel. "Kamu nih jawab terus ya bisanya. Saya heran wanita seperti kamu ada yang mau," ucap Daniel mengejek Amelia. "Bapak menghina saya." Amelia tidak terima dengan perkataan bosnya. "Saya tidak menghina, itu fakta." Amelia memanyunkan bibirnya tampak lucu. Kemudian Daniel menjalankan mobilnya begitu saja dengan kecepatan tinggi, membuat Amelia terbanting ke depan. Amelia sontak kaget dan memegang dadanya. Amelia melotot tajam ke arah majikannya itu, tapi Daniel tampak bahagia. Dia tertawa terbahak-bahak. "Bapak julid banget sih Pak.
Gimana kalau kepala saya kebentur? Bapak bisa saya pidanakan loh Pak dengan pasal mencelakai anak gadis di bawah umur dengan sengaja, ucap Amelia memegangi seluruh bagian tubuhnya yang terasa sakit akibat benturan itu. Kemudian Daniel menghentikan mobilnya ke pinggir jalan dan detik kemudian mendekat ke arah Amelia. Sontak Amelia menghentikan nafasnya. Detak jantung Amelia tiba-tiba berdetak sangat kencang. Jarak Daniel dan Amelia hanya 2 senti. Sontak Amelia memejamkan matanya. Amelia bisa merasakan hembusan nafas Daniel mengenai wajahnya. Untuk beberapa saat, hening nafas Amelia terasa berat untuk dihembuskan. Lain kali kalau naik mobil dipakai sabuk pengamannya. Sontak Amelia membuka matanya, merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya berpikir yang iya-iya. Maaf Pak, lupa tadi. Habis Bapak sih buru-buru nyuruh saya untuk masuk. Amelia berusaha menetralisir jantungnya setelah acara kesalahpahaman terjadi barusan. Ya sudah, sekarang kita lanjutkan perjalanannya. Kamu ikut saya ke kantor, siapkan baju saya di sana. Kita Daniel memberi perintah. Bapak kenapa tidak pakai asisten dari kantor Bapak sih? Kan tugas saya di rumah, bukan di kantor. Amelia ingin sekali bertanya mengenai pekerjaannya yang sebenarnya pada Daniel. Asisten saya di kantor sedang cuti. Saya jemput kamu sekarang karena saya mau menunjukkan alamat di mana kantor saya berada. Biar besok-besok kamu tinggal berangkat saja sendiri ke kantor saya, ucap Daniel menjelaskan. Dan Amelia hanya menganggukkan kepalanya, tanda bahwa ia sudah paham. Bapak tidak jemput pacar Bapak sekalian? Entah dapat keberanian dari mana Amelia bertanya seperti itu. Saya sedang sibuk, singkat padat begitulah jawaban Daniel. Amelia hanya diam tanpa memberikan pertanyaan lagi. Begitu sampai terlihat gedung tinggi menjulang dengan tulisan Wijaya Hutama Court. Amelia tampak kagum dengan kemewahan gedung besar yang saat ini ada di hadapannya itu. Mata Amelia tak henti-hentinya memuji keindahan interior bangunan di setiap sudutnya. Daniel berjalan melewati para pekerja staf-staf kantor. Mereka membungkukkan badannya ketika kami melewati mereka. Keduanya masuki lift khusus untuknya agar tidak tercampur dengan para pekerja staf lainnya. Ini bertujuan memudahkannya sampai di ruangannya. Ruangan paling atas lantai 30. Ring! Lift pun terbuka, lantai ini hanya khusus untuknya pribadi dan di luar ruangan khusus untuk asisten Daniel. Cepat masuk ruangan saya, siapkan baju untuk saya. Sebentar lagi saya akan meeting dengan klien dari Cina. Jangan sampai pakaian saya terlihat norak di depan mereka. Itu akan mengurangi kewibawaan saya di hadapan mereka. Siapkan pakaian yang paling terbaik, titah Daniel yang berjalan lebih dulu masuk ke dalam ruangannya. Baik Pak, saya akan siapkan. Semangat Amel, ini kerja pertamamu. Kamu tidak boleh mengecewakan bosmu yang super julid dan nyebelin itu. Amelia bergumam sendiri. Yang mana ya selera Pak Daniel? Amelia menggaruk-garuk kepalanya merasa kebingungan. Begitu membuka lemari khusus Pak Daniel, saking banyaknya pakaian Pak Daniel di walk-in closet kantor itu, Amelia merasa cuci mata melihat pakaian branded dan sepatu branded yang berjejer rapi di lemari kaca yang sudah seperti mall, pikirnya. Kini Amelia sudah mengambilkan pakaian berupa kemeja krem, jas biru navy dipadukan dengan dasi blazer corak hitam putih. Sepertinya ini lumayan pas untuk Pak Daniel. Dengan cepat Amelia mengambilnya lalu berjalan ke arah ruang kerja Daniel. Pak, ini sudah saya siapkan. Silakan Bapak untuk memakainya sekarang, ucap Amelia. Menyodorkan setelan baju formal itu ke hadapan Daniel. Oke, tolong siapkan saya makan siang. Pesankan di restoran paling enak. Setelah saya selesai meeting, saya ingin makan. Daniel lalu masuk ke walk-in closet. Tiba-tiba Daniel meminta Amelia untuk masuk. Kamu tolong kesini bantu saya. Daniel berteriak cukup keras membuat Amelia sedikit terkejut. Lalu Amelia segera menghampiri Daniel di ruangan ganti baju itu. Tolong kamu pasangkan dasi saya. Saya lagi bertukar pesan dengan klien. Saya sedikit kewalahan, perintah Daniel. Lalu Amelia mengangguk dan mulai memasangkan dasi ke leher Daniel. Jarak di antara mereka cukup dekat. Tinggi Amelia hanya sebatas bahu Daniel, membuat Daniel lebih leluasa melihat Amelia dari dekat. Bibir tipis dan ranum kemerahan itu terlihat menggoda penglihatan Daniel. Ingin sekali Daniel meraup bibir ranum itu. Daniel tersadar dan segera menepis pikiran kotor itu dari otaknya. Dengan kekasihnya saja Daniel tidak berpikir sekotor itu, pikirnya. Bapak kenapa tidak panggil nama saya saja sih Pak? Kalau manggil saya kan punya nama.
Amelia sedikit protes dengan panggilan bosnya itu. Daniel menoleh ke arah Amelia yang saat ini sedang mencebikkan bibirnya yang terlihat lucu di mata Daniel. "Kamu nyuruh saya?" Daniel menyercitkan keningnya. "Bukan menyuruh, tapi itu kedengarannya lebih enak dibanding dengan panggilan hey saja." Amelia tidak puas dengan jawaban Daniel. Membuat Amelia ingin sekali protes dengan lelaki di hadapannya itu yang seenaknya saja memanggilnya tidak pakai nama. "Kamu maunya dipanggil apa?" "Sayang," tanya Daniel. Amelia langsung melepaskan tangannya dari leher Daniel. Wajahnya kini sudah terlihat memerah. "Bapak panggil saya Lia, kalau tidak Amelia saja, bukannya lebih enak?" Amelia memberi saran. "Baiklah, saya panggil kamu Lia aja," ucap Daniel membuat Amelia langsung tersenyum puas. "Oke." Amelia beri jempol tangannya ke hadapan Daniel, lalu tersenyum menampilkan gigi gingsulnya. Daniel sedikit mengacak-acak rambut Amelia. Setelah selesai dengan pakaiannya, kemudian Daniel keluar dari ruangan walk-in closet itu, mengambil dokumen yang akan dibawa untuk meeting. "Saya meeting dulu. Jangan lupa pesankan makan siang saya." Daniel kemudian keluar dari ruangannya menuju ruangan meeting. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.